masalah yang mengait Habib Rizik ini banyak yang dipaksakan, mulai dari proses penersangkaan sampai penahanan. Memang hak penyidik untuk melakukan itu, tapi harusnya subjektivitas penyidik jangan terlalu jauh, karena secara objektif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau menguber tetap above the sky, on the sky. Dan lebih dari setengah jam lagi kita akan mendarat. Tapi saya akan menguber satu berita tetap tentang Habib Rizik, karena itu berita yang paling hangat ya. Yaitu ini ada berita Kamil Pasha beber kejanggalan prosedur penetapan tersangka Habib Rizik oleh polisi. Kita bacakan ya. Sebagaimana dilansir lagi-lagi oleh jpnn.com, bahwa di sini dikatakan sepertinya dipersoalkan penetapannya Habib Rizik ya sebagai tersangka di kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam acara pernikahan putrinya Sharifah Najwa Shihab ya. Najwa Shihab ini Najwa Shihab yang beda ya, di Petamburan pada November 2020 lalu. Melalui kuasa hukumnya, Habib Rizik menyampaikan keberatan dalam sidang perdana gugatan pra-peradilan di PN Jakarta Selatan pada Senin 4 Januari. Kuasa hukum Habib Rizik Muhammad Kamil Pasha menyampaikan adanya kejanggalan karena kliennya ditetapkan sebagai tersangka tanpa dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Bahkan penerapan atau penggunaan pasal 160 KUHP sama sekali tidak disebut sebelumnya, tapi tiba-tiba digunakan karena dugaannya banyak yang menduga ini adalah upaya untuk menahan Habib Rizik yang memang bisa dilakukan kalau ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun, dan ancaman hukuman hasutan ya itu adalah 6 tahun. Jadi ada alasan untuk menahan Habib Rizik. Bahwa sebelum ditetapkan sebagai tersangka, pemohon belum pernah satu kali pun diperiksa sebagai saksi. Saksi-saksi lain yang dipanggil, terutama dari pihak DPP FPI, juga belum pernah memberikan keterangan sebagai saksi di hadapan pemohon, ungkap Kamil saat membacakan surat permohonan dalam sidang itu. Kamil menuturkan bahwa surat panggilan saksi pertama terhadap pemohon Rizik Shihab disampaikan hanya 2 hari sebelum tanggal yang ditentukan penyidik. Padahal, kata Kamil, seharusnya surat pemanggilan tersebut harus memperhatikan tenggang waktu yang wajar. Antara diterimanya panggilan dan hari seseorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut, yaitu disampaikan selambat-lambatnya 3 hari sebelum tanggal yang ditentukan, katanya. Selain itu, Kamil Pasha menjelaskan petugas yang melaksanakan pemanggilan tersebut juga tidak bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan pemohon sebagai pihak yang dipanggil, dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan sebagaimana yang diatur dalam pasal 227 ayat 2 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hal tersebut memiliki konsekuensi bahwa panggilan ke-1 tersebut dianggap tidak sah, atau dengan kata lain tidak pernah ada, sehingga panggilan selanjutnya lah yang harus dianggap sebagai panggilan pertama
sehingga sebagai panggilan pertama, dan harusnya memang ketidakhadiran itu bisa dimaafkan karena tidak menerima langsung, maksudnya begitu ya, karena tidak menerima panggilan sebagai saksi. Dengan kata lain kata dia, Habib Rizik baru pertama kali tidak bisa menghadiri pemanggilan dari pihak kepolisian. Alasan ketidakhadiran Habib Rizik saat itu karena yang bersangkutan masih dalam proses pemulihan. Alasan ketidakhadiran Habib Rizik saat itu karena yang bersangkutan masih dalam proses pemulihan karena sempat dirawat di rumah sakit. Tim kuasa hukum mendatangi pihak termohon, 1 penyidik RED, untuk mengirimkan surat pemberitahuan bahwa pemohon tidak bisa hadir. Seharusnya termohon 1 menjadwalkan kembali waktu pemeriksaan ataupun membuat surat panggilan baru, bukan malah menetapkan pemohon sebagai tersangka tutupnya. Ya, sobat RH sekalian, ya, dalam soal ini memang ada praktik, ya, tapi ada juga memang kewajaran proses. Bisa jadi seseorang ditetapkan sebagai tersangka tanpa pemeriksaan karena orang tersebut memang selalu menghindar dan sulit untuk ditemukan lokasinya. Tetapi dalam konteks ini sesungguhnya Habib Rizik kan tidak susah menemukannya dan juga sudah ada komitmen untuk datang, misalnya dengan mengirimkan lawyernya atau kuasa hukumnya sebagaimana yang dia sampaikan ya dalam video ketika dia datang ke Polda Metro Jaya. Jadi sobat era sekalian, memang kalau kita lihat dengan tidak hanya kacamata hukum tapi kacamata hati nurani, ya, kacamata keadilan, sepertinya memang masalah yang mengait Habib Rizik ini banyak yang ya dipaksakan, mulai dari proses penersangkaan sampai penahanan. Memang hak penyidik untuk melakukan itu, tapi harusnya subjektivitas penyidik jangan terlalu jauh, karena secara objektif toh Habib Rizik sudah punya komitmen untuk memenuhi panggilan sebagai saksi, dan juga tentunya Habib Rizik juga sudah punya komitmen untuk tidak lagi melakukan pelanggaran kerumunan, ya, dengan cara misalnya yang bersangkutan menghimbau dan menghentikan segala kegiatan. Ya, sobat era sekalian, sudah ada panggilan untuk landing, bukan panggilan ya, pengumuman untuk landing. Saya cukupkan di sini saja. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.